Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Torik dari kelas A akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang discrete probability, fungsi dan relasi, dan juga cardinality dan matriz. Yang pertama itu probabilitas. Untuk sejarahnya tidak terlalu penting dan bisa dibaca sendiri. Saya akan lanjut ke teorinya. Peluang hingga. Eksperimen menghasilkan suatu prosedur dari keluaran hasil yang mungkin. Ruang sampel dari eksperimen yaitu himpunan semua hasil yang mungkin, dan kejadiannya himpunan bagian dari ruang sampel. Sampel, ya. Definisi landscape Laplace jika S adalah ruang sampel tak kosong berhingga dengan kemungkinan hasil yang sama, dan jika E adalah suatu kejadian yang merupakan himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian E adalah PE sama dengan nilai mutlak E per nilai mutlak S. Kejadian yang tidak pernah terjadi, kalau kejadian yang tidak pernah terjadi adalah 0 di antara P, buka kurung tutup kurung E, lebih kecil dari 1. Ya, atau di antara, atau PE ini di antara 0 dan 1 ya. Kejadian yang selalu terjadi apapun. Contohnya, sebuah kunci berisi, ini contoh soal, bisa dibaca sendiri kalau mau dikerjakan dan solusinya sudah ada di bawahnya. Terus ada juga materi kejadian komplementer. Misalkan E adalah kejadian dalam suatu ruang sampel S, peluang kejadian E adalah kejadian komplementer dari E. Misalnya PE komplementer sama dengan 1 min PE. Ini dapat ditunjukkan dengan mudah, yaitu PE komplementer buka sama dengan buka kurung mutlak S dikurangi mutlak E per mutlak S sama dengan 1 min mutlak E per mutlak S sama dengan 1 min PE. Peluang E ya. Aturan ini berguna jika menentukan peluang dari kejadian komplementer lebih mudah daripada menghitung peluang kejadian itu sendiri. Ini contoh soal. Nih bisa di-pause terus bisa dibaca sendiri dan juga ada solusinya juga. Terus peluang gabungan kedua kejadian. Misalnya ada kejadian E dan juga kejadian kejadian E1 dan juga kejadian E2, atau misalnya ada dua hal yang kita lakukan secara bersamaan. Itu bisa jadi P peluang E1 E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 E2. Bukti penggunaan rumus di atas adalah jumlah elemen dalam gabungan dua himpunan, maka E1 UE2 sama dengan mutlak E1 UE2 sama dengan E1 plus E2 min mutlak E1 plus mutlak E2 min mutlak E1 E2. Oleh karena itu peluang E1 UE2 sama dengan E1 UE2 per mutlak S. Ini contoh soalnya. Penalaran probabilistik. Masalah umum adalah menentukan mana dari dua peristiwa yang lebih mungkin. Misalnya, kita bisa memisalkan dengan Ronaldo yang mencetak gol atau Suarez yang mencetak gol. Menganalisis probabilitas dari peristiwa semacam itu bisa jadi sulit dilakukan, maka digunakan penalaran probabilistik. Karena sulit nih nentuin yang mana yang bakal nyetak gol duluan, itu bisa pakai probabilistik. Ini contoh soal ya. Kita sekarang ke discrete probability di yang 7.2. Peluang ya. Di sini ada distribusi peluang. Apakah yang terjadi jika keluaran dari suatu eksperimen tidak memiliki peluang yang sama? Dalam kasus ini, peluang S dibandingkan dengan setiap keluaran S elemen
S besar di mana S besar itu ruang sampelnya yang menentukan dua syarat, yaitu 0 lebih besar dari peluang atau peluang S ada di antara 0 dan 1 untuk setiap S elemen sampel, dan sigma S elemen sampel peluang sampel sama dengan 1. Artinya bahwa setiap peluang bernilai antara 0 dan 1. Dan jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan akan sama menjadi 1. Karena pada saat eksperimen dilakukan, suatu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi. Misalnya gini, kita punya sebuah dadu nih. Peluang keluarnya angka 6, kalau kita lempar dadu tersebut kan adalah 1/6. Nah, setiap angka ini kan sama-sama 1/6 ini kan di antara 0 atau 1 kan. Nah, itu yang dimaksud ini. Setiap peluang harus bernilai di antara 0 atau 1. Nah, juga kalau setiap permukaan di dadu itu kan peluangnya sama nih, 1/6 dan ada 6. Nah, kalau dijumlahkan 1/6 ditambah 1/6 6 kali kan hasilnya adalah 1. Kita lanjut, ini contoh soal seperti biasa, bisa di pause dulu, bisa dibaca. Lanjut langsung ke distribusi uniform. Misalkan simpulan dengan n anggota di distribusi uniform memadakan peluang 1/n pada setiap anggota S. Eksperimen yang memilih anggota dari suatu ruang sampel S dengan menggunakan distribusi uniform dikatakan sebagai memilih anggota dari sampel secara acak. S besar ini sampel ya. Jika E1 dan E2 adalah baris, ini kombinasi yang biasanya kombinasi adalah barisan yang kejadian yang saling bebas dalam ruang sampel, maka peluang UE1 sama dengan sigma P per EI. Untuk misalkan kelahiran anak laki-laki perempuan adalah kejadian yang saling bebas. Ya, ini contohnya seperti biasa, bisa dibaca sendiri, bisa di pause. Nah, ini adalah langsung peluang kondisional jika suatu uang logam dilemparkan 3 kali dan ke-8 keluaran memiliki kemungkinan kemunculan yang sama. Misalkan kita tahu bahwa kejadian F yaitu pelemparan pertama menghasilkan muka terjadi. Berapa peluang kejadian E yaitu bagian muka akan muncul sejumlah ganjil? Karena hasil pelemparan pertama adalah muka, maka keluaran yang mungkin adalah ini MMM, muka-muka muka, muka-muka ya. Terus kemunculan muka pada ganjil terjadi sebanyak 2 kali. Maka peluang E dengan syarat F terjadi adalah 0,5 setengah peluangnya. Karena di sini yang ada M-nya, yang ada mukanya, yang ganjil itu ada MMM, muka-muka muka, sama ini MBB. Muka berat-berat. Nah, ini peluang kondisional. Untuk peluang kondisional ini, untuk memperoleh peluang kondisional terjadi dari kejadian E diberikan F, digunakan F itu ruang sampel ya, dan setiap keluaran dari E yang muncul harus juga berada dalam UF. Definisi misalkan E dan F kejadian dengan peluang F lebih dari 0, maka peluang kondisional dari E dan F diberikan dinotasi oleh P EF, didefinisikan sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Ini contoh soal, bisa di pause dan dibaca sendiri. Kita lanjut ke independensi. Kembali ke contoh koin yang dilemparkan 3 kali, apakah peluang kejadian EO ini itu tidak bergantung pada kemunculan kejadian F pada pelemparan pertama muncul muka. Dengan kata lain, apakah sama dengan ternyata P dalam hal ini, ini bisa dibaca sendiri. Ini independensi. Contohnya juga kita langsung ke percobaan Bernoulli. Nah, di percobaan Bernoulli ini misalkan suatu eksperimen memiliki 2 keluaran yang mungkin.
Contohnya adalah pelemparan koin setiap pelaksanaan satu eksperimen, demikian disebut percobaan Bernoulli. Secara umum, kedua keluaran yang mungkin terjadi disebut kesuksesan atau kegagalan. Jika P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal, jelasnya P plus Q sama dengan 1. Seringkali kita ingin tahu peluang terjadi apakah sukses ketika suatu eksperimen terdiri dari N percobaan Bernoulli yang saling bebas. Ini contohnya ya, seperti biasa, bisa di pause dulu. Nah, ini teorimanya. Peluang K sukses dalam N percobaan Bernoulli saling bebas dengan peluang sukses P dan peluang gagal Q sama dengan 1. Oh ya, peluang gagal Q adalah sama dengan 1 min P. Karena Q plus P harus sama dengan 1. Jika P dipandang sebagai fungsi dari K, maka P dikatakan sebagai distribusi nominal. Ini ya, kalau B itu dipandang sebagai fungsi dari K. Kalau misalnya B itu adalah suatu fungsi dari K, maka B itu adalah distribusi binomial. Apa itu K? K itu kejadiannya, peluang K. Misalnya peluang K ini suatu kejadian. Nah, B ini adalah fungsi. Kalau B ini adalah fungsi itu disebut apa? Itu disebut distribusi binomial. Ini contohnya seperti biasa, bisa di pause. Variabel acak. Variabel acak. Dalam banyak eksperimen kita ingin menandakan nilai numerik pada setiap keluarnya mungkin untuk memungkinkan analisa matematis dari eksperimen tersebut. Dengan tujuan ini, diperkenalkan variabel acak. Jadi definisi dari variabel acak ini suatu variabel fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke himpunan bilangan real, yaitu variabel acak menandakan suatu bilangan real dengan setiap keluaran yang mungkin. Di sini ada catatannya, yaitu variabel acak adalah harus fungsi, bukan benar-benar variabel. Jadi walaupun namanya variabel acak, itu harus berbentuk fungsi ya. Bukan cuma variabel kayak satu gitu, nggak harus fungsi. Variabel acak tidak dilakukan secara acak, tapi memetakan hasil eksperimen yang acak ke bilangan real secara terdefinisi dengan baik. Jadi variabel acak ini nggak bisa kayak asal-asalan acak aja udah gitu, nggak bisa. Tapi harus memetakan hasil eksperimen yang terdefinisi dengan baik gitu, ke bilangan real. Paham kan? Nah, sudah kita lanjut. Ini contohnya bisa dibaca sendiri seperti biasa, bisa di pause. Ini the birthday problem. Berapa jumlah minimum orang yang diperlukan hingga peluang dewasa? Oh, ini contoh soal juga, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kita lanjut ke metode probabilistik. Jika probabilitas suatu elemen yang dipilih secara acak dari sampel tidak memiliki properti tertentu kurang dari satu, ada elemen di S dengan properti ini. Jika K bilangan bulat, K sama dengan 2, dan real K, K sama dengan kurang lebih besar sama dengan 2 pangkat K per 2. Untuk ini sebenarnya saya kurang paham, tapi saya baca-baca, saya mendapatkan hasil ini, jadi mungkin penting, jadi saya tulis saja. Akan saya lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu probability discrete masih tetap, tapi di yang 7.3. Yaitu ada pertama teorema Bayes. Misalkan E dan F adalah kejadian dari ruang sampel S, sehingga peluang E sama dengan 0 dan peluang F sama dengan 0, maka P garis E sama dengan P garis E kali P kali peluang F, peluang E garis F kali peluang F plus peluang E F konstitusional kali P F konstitusional. Definisi probabilitas bersyarat menyatakan bahwa ini bisa dibaca sendiri untuk rumus-rumusnya. Sebenarnya ini tidak perlu dijelaskan ya. Bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Langsung ke 7.4. Probability masih sama discrete probability, yaitu harapan. Nilai harapan juga disebut harapan atau rata-rata dari variabel acak X pada ruang sampel S sama dengan EX sama dengan
sigma P peluang S XS. Derivasi X pada S elemen S adalah XS min EX, selisih antara nilai X dan min dari X. Ini untuk contohnya dari dari penjelasan yang nilai harapan tentunya seperti ini. Karena tadi saya menjelaskannya kurang jelas, akan saya jelaskan di contoh soal aja ya. Jadi nilai harapan suatu dia dibiarkan X menjadi angka yang muncul ketika sebuah dadu andi dilempar. Berapakah nilai harapan dari X? Nah, jadi kan munculnya nilai harapan itu kan nilai dadu kalau dilempar seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah 1/6. Nah, cara cari ini nilai harapan yaitu EX sama dengan 1/6 kali 1 ditambah 1/6 kali 2 ditambah 1/6 kali 3 ditambah 1/6 kali 4 sampai 6. Nah, ini hasilnya 21/6 yang bisa disederhanakan menjadi 7/2. Itu adalah nilai harapan. Jadi buat di contoh soal ini mungkin bisa lebih dimengerti daripada yang ini yang terlalu ribet ya. Linearitas harapan. Nah, di linearitas harapan ini tahu kita bahwa nilai yang diharapkan adalah linear. Misalnya nilai yang diharapkan dari jumlah variabel acak adalah jumlah dari nilai yang diharapkan. Mungkin kata-katanya agak sedikit belibet, tapi bisa diulang lagi misalnya kurang paham. Kita akan lanjut ke kompleksi komputasi kasus rata-rata. Untuk kompleksi komputasi kasus rata-rata ini sebenarnya kurang terlalu penting. Bisa kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu distribusi geometris. Misalkan peluang munculnya koin dengan ekor adalah P. Koin ini dibalik berulang kali sampai muncul ekor. Berapa jumlah lemparan yang diharapkan sampai koin ini muncul ekor? Nah, ini juga yang tadi ya. Yang mana ini? Nah, sama caranya kayak yang ini. Cuma ya 1/2 kali 1, 1/2 kali 2. Ya udah 1,5 gitu. Variabel acak independen. Variabel acak X dan Y pada ruang sampel S adalah bebas jika P peluang X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2, maka peluang X sama dengan R1 kali P peluang Y sama dengan R2. Nah, ini juga bisa, ini juga lumayan penting ini ya. Jadi misalkan ada suatu peluang, dua peluang ini ya, dua peluang. Seperti ini, peluang X sama dengan R1 sama dengan dan Y sama dengan R2. Nah, itu bisa sama kayak peluang X sama dengan R1 dikali peluang Y sama dengan R2. Atau jika dengan kata lain, jika peluang X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2, dengan hasil kali peluang bahwa X sama dengan, ya itu sama aja seperti yang saya jelaskan tadi ya, cuma kata-katanya lebih melibet karena ini diambil dari buku. Perbedaan misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel X. Ini perbedaan ya. Kalau perbedaan ini kurang lebih sudah dijelaskan tadi ya. Ini cuma tambahan aja untuk rumusnya. Bisa dicatat teman-teman yang lihat. Kita lanjut. Biarkan X menjadi variabel. Bentar, tadi kamera nyala kan? Biarkan X menjadi variabel acak pada ruang sampel dengan probabilitas P. Jika R adalah bilangan real positif, maka ini juga ketimpangan habis, bisa dibaca rumusnya aja. Karena penjelasannya di buku juga kurang jelas, jadi untuk kurang lebih daripada saya menjelaskan dengan salah, saya cuma ambil rumus-rumusnya aja. Kita lanjut ke 2.3. Ini kalau fungsi dan relasi, ini bisa cukup kurang lebih tidak terlalu tidak terlalu susah tadi lah. Karena ini ada fungsi dan relasi. Bisa lebih chill out, oke.
Ini pengantar ya. Pengantarnya itu misalkan A dan B adalah himpunan. Himpunan biasa aja teman-teman. Sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya. Ini cuma dasar-dasar, harusnya kalian sudah tahu lah untuk kuliah. One to one and interfunction. Nah, kalau ini mungkin perlu saya jelaskan berapa fungsi tidak pernah menetapkan nilai yang sama untuk elemen domain yang berbeda. Fungsi-fungsi ini dikatakan one to one atau satu ke satu. Misalnya kayak gini nih. Nih, kan A ke 4 gak ada yang sama gitu. Semuanya nilainya beda. Nah, ini namanya fungsi one to one. Sebenarnya ini juga tidak terlalu penting, cuma buat nambah pengetahuan dikit-dikit lah ya teman-teman. Fungsi inverse dan komposisi fungsi ya. Fungsi inverse itu pangkat min 1 ya, kebalikan. Misalkan F adalah komposisi suatu himpunan A ke himpunan B. Fungsi inverse dari F adalah fungsi yang menetapkan suatu elemen B milik elemen A dalam kejadian. Misal FA sama dengan B. Fungsi inverse F dilambangkan dengan F1. Jadi F1 ini penjelasannya terlalu berbelit-belit. Intinya fungsi inverse itu adalah satu kebalikan. B dilambangkannya dengan pangkat min 1 ya. Misalnya ada ini kayak gini nih. F min 1 ini berarti inverse. Nah, inverse itu caranya gimana? Inverse itu fungsi kebalikan. Kalau kalian baca ini terlalu bulat sebenarnya karena saya ambil materinya dari buku. Jadi kita langsung lanjut ke grafik fungsi. Tapi kurang lebih inverse itu ya kebalikan gitu. Dibalik. Ya, kita lanjut ke grafik fungsi. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan G. Grafik fungsi F dalam himpunan pasangan terurut adalah. Nah, ini contohnya ya. Ini anunya. Karena fungsinya Fn atau biasanya kalau kita pakainya X ya, Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau ada fungsi Fx sama dengan 2x plus 1, kurang lebih grafiknya seperti ini nih, yang ada titik-titiknya nih, yang titik-titiknya warna biru. Itu ditarik garis ya. Set, gitu. Kenapa cuma garis? Soalnya ini fungsi pangkat 1. Kalau biasanya kalau yang kurva itu fungsi pangkat 2. Fungsi kuadrat ya. Fungsi parsial. Fungsi parsialnya saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Karena terlalu panjang juga untuk menghemat waktu. Kalian siap pause dan baca sendiri karena di kelas di semester 1 juga udah pernah dijelaskan tentang fungsi parsial. Nah, sekarang ke 9.1 ini pengantar. Seperti biasa semua pengantar bisa dibaca sendiri. Nah, fungsi sebagai relasi ini lumayan penting. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B menugaskan tepat satu elemen B ke setiap elemen A. Paham nggak di sini? Kayak ini ada himpunan A nih. Terus ada fungsi F dari himpunan A ke himpunan B menugaskan tepat satu elemen B ke setiap elemen A. Jadi grafik F adalah himpunan pasangan terurut A, B gitu. Jadi kayak ya gimana ya jelasinnya? Kayak sedemikian. Jadi kayak B itu jadi bisa B itu sama dengan fungsi A gitu. Paham nggak? Soalnya grafik F ini, grafik fungsi F ini gini misalnya ya, saya kurang jelas untuk jelasinnya A, B. Ini 2,4. Nah, 4 ini sama dengan fungsi dimasukin angka 2. Biasanya fungsi pakai X-nya ini dimasukin angka 2 gitu. Jadi fungsinya nih harus kalau dimasukin angka 2 hasilnya harus 4. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu yang dikenal sebagai fungsi sebagai relasi. Kita lanjut ya. Relasi pada himpunan. Relasi pada himpunan A dan relasi dari A ke A.
Misalkan seperti berikut ya, ini bisa dibaca sendiri karena ini contoh soal. Sifat dari relasi. Suatu relasi itu pada himpunan A disebut relativitis jika A, elemen R real, elemen bilangan real untuk setiap A elemen A. Ini contoh juga bisa di pause. Ini juga sama. Kita langsung lanjut 9.2. Nah, ini sama, nggak usah. Tetapi relasi, nggak usah. Operasi pada hubungan, ini nggak usah. Ini juga bisa di pause, bisa dibaca sendiri. Ini contoh soal. Dan kita lanjut ke 9.3, relasi dengan matrik. Nah, ini lumayan penting. Grafik Prada atau diagraf terdiri dapat himpunan F dari simpul bersama-sama dengan himpunan E yang terdiri dari pasangan berurut dari elemen V yang disebut tepi. Simpul tersebut simpul awal dari tepi A, B dan simpul B disebut terminal dari tepi ini. Nah, ini contohnya ya. Kita lanjut. Nah, penutupan. Penutupan ini juga sebenarnya perlu dijelaskan sedikit lah. Misalnya di sini ada himpunan R ini ya, relasi R. Bukan himpunan, maaf, relasi R. Jadi isinya 1,1, 1,2, 2, ini bentuknya matriks. Kalau kayak gini biasanya 1,1, 1,2, 2,1, 3,2 pada himpunan A 1, 2, 3 tidak relatif. Bagaimana kita menghasilkan relasi relatif yang mengandung R sekecil mungkin. Nah, ini dapat dilakukan dengan menambahkan 2,2 dan 3,3 ke R karena ini satu-satunya pasangan bentuk A, A yang tidak ada di R. Jelas relasi baru ini mengandung R. Selanjutnya setiap relasi mengandung R juga harus mengandung 2,2 dan 3,3 karena relasi ini mengandung R. Bersifat reflektif. Reflektif itu maksudnya kayak kaca, mencerminkan gitu. Dan terdapat di dalam ini relasi refleksi yang mengandung R. Relasi tersebut nah, ini contohnya ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan agak melipet karena sebenarnya ini materinya di sini juga agak melipet. Lebih gampang kalau pakai cara sendiri ya. Cara dalam grafik beberapa, ini nggak perlu. Penutupan transitif, misalkan suatu relasi pada himpunan A, ini juga udah dijelasin tadi. Lanjut ke 9.5, hubungan kesetaraan. Hubungan kesetaraan perlu. Suatu relasi pada himpunan A disebut relasi ekavalen jika relasi tersebut reflektif, simetris H. Kayak gini, kalau ada suatu relasi yang reflektif, itu gak selalu simetris. Bisa simetris, misalkan kayak reaksi yang reflektif, kayak misalnya grafiknya itu kayak layang-layang gitu, itu simetris. Dan transitif juga, itu termasuk dalam hubungan kesetaraan atau akivalen. Jadi kalau akivalen itu selain harus mencerminkan, jadi kayak 1-1, 2-2, 3-3, tapi juga harus simetris, simetris dan transitif. Apa itu simetris dan transitif? Kalau nggak tahu kebacut bisa cari sendiri di Google. Portal ordering. Suatu relasi R pada himpunan S disebut orde parsial atau orde parsial jika relasi tersebut reflektif, antisimetris, dan transitif. Himpunan S bersama-sama dengan pungutan parsial R disebut terurut sebagian set atau poset dan dilambangkan dengan SR anggota disebut. Ini juga nggak penting sebenarnya. Himpunan yang tidak dapat dihitung. Himpunan yang dapat dihitung.
Himpunan yang berhingga, oh ya, himpunan yang dapat dihitung itu intinya himpunan yang real ya. Maksudnya yang bilangannya bilangan real. Sebenarnya pecahan juga bisa. Cuman yang nggak bisa itu bilangan imajiner. Atau bilangan tak hingga, itu nggak bisa. Nah, ini yang nggak bisa. Himpunan tak hingga. Nah, ini sebenarnya harus ditambahkan juga. Himpunan imajiner itu juga tidak bisa. Kita lanjut. Matriks. Nah, matriks sudah tahu semua lah ya. Bisa kalau yang belum tahu juga bisa di pause, dibaca. Ini juga nggak terlalu penting. Ya penting cuman ya cuma tinggal ditambah aja gitu. Ya udah. Kalau AB tinggal dikali. Tahu kan cara perkalian matriks? Nah, kalau transpose itu dipindah aja gitu. Kayak dari miring ke tegak. Nah, kalau perkalian saya jelaskan mungkin ya karena mungkin banyak yang belum tahu kalau penjumlahan tinggal dijumlahkan. Jadi kayak itu 31 jadi 4, 04 jadi 4, min 1 tambah min 2 sama dengan min 1 tambah min 1 sama dengan min 2 dan seterusnya. Kalau perkalian nih 1 kali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 0 kali 2. Eh, iya betul. Ya, gitu. Kurang lebihnya gitu dah. Ya, dah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.